Hak yang sempurna dan kewajiban yang tidak sempurna. Ketika mengejar jabatan presiden atau mendaki Gunung Everest, mungkin membutuhkan sifat-sifat ambisius tertentu. Ada sejumlah wilayah kehidupan asing kontemporer lain yang memberikan pemuasan hasrat untuk memperoleh pengakuan yang lebih dari biasanya. Wilayah itu adalah komunitas, yaitu kehidupan kelompok di bawah tingkat negara. Baik Tocqueville maupun Hegel menekankan pentingnya kehidupan kelompok sebagai fokus untuk penyemangatan publik dalam negara modern. Sebagian besar negara bangsa modern, kewarganegaraan untuk masyarakat yang besar dibatasi pada pemungutan suara untuk memilih wakil-wakil di parlemen beberapa tahun sekali. Pemerintah adalah sebuah sistem yang jauh dan impersonal di mana partisipasi langsung dalam proses politik dibatasi pada para kandidat yang mengejar jabatan dan mungkin para staf kampanye mereka serta para kolumnis dan penulis tajuk rencana yang membuat politik sebagai prosesi mereka. Kondisi ini sangat bertentangan dengan republik-republik kecil di zaman kuno yang secara virtual menghendaki partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam kehidupan komunitas mereka, dari pembuatan keputusan politik hingga pelayanan militer. Di masa modern, kewarganegaraan paling baik diuji melalui apa yang disebut lembaga-lembaga meditasi, partai-partai politik, perusahaan-perusahaan pribadi, perserikatan-perserikatan buruh, asosiasi-asosiasi warga masyarakat, organisasi-organisasi profesional, gereja-gereja, asosiasi-asosiasi orang tua guru, dan dewan sekolah, masyarakat sastra, dan semacamnya. Melalui asosiasi-asosiasi warga masyarakat, orang-orang dilemparkan keluar dari diri mereka sendiri dan dari kepentingan-kepentingan pribadi mereka yang bersifat egoistik. Kita biasanya memahami Tocqueville yang menyatakan bahwa kehidupan kelompok dalam masyarakat sipil adalah berguna karena ia digunakan sebagai sekolah untuk politik yang demokratis pada tingkat yang lebih tinggi. Namun dia juga merasakannya sebagai hal yang baik dalam dirinya sendiri, karena ia menyelamatkan manusia demokratis dari sekedar menjadi borjuis. Sebuah asosiasi pribadi tidak masalah seberapa kecilnya, pasti memunculkan komunitas, dan dengan demikian dianggap sebagai sebuah proyek ideal dari sebuah proyek besar menuju kondisi di mana seorang individu bisa bekerja dan mengorbankan hasrat-hasrat pribadinya. Sementara kehidupan kelompok Amerika tidak menginginkan tindakan-tindakan kebajikan yang besar serta pengorbanan diri yang dirayakan oleh Plutarch. Ia dihasilkan dalam tindakan-tindakan penyangkalan diri kecil sehari-hari yang bisa diakses oleh jumlah masyarakat yang lebih besar. Kehidupan kelompok pribadi jauh lebih memuaskan secara langsung ketimbang hanya kewarganegaraan dalam sebuah negara demokrasi besar modern. Pengakuan oleh negara sangat bersifat impersonal. Kehidupan komunitas sebaliknya melibatkan banyak bentuk pengakuan individual dari masyarakat yang memiliki kepentingan sama dan seringkali memiliki kesamaan nilai-nilai, agama, etnisitas, dan semacamnya. Seorang anggota sebuah komunitas diakui bukan hanya karena kepribadian universalnya, tetapi karena sejumlah kualitas partikular yang bersama-sama menentukan wujudnya. Seseorang bisa merasa bangga dengan menjadi anggota sebuah perserikatan militan, sebuah komunitas gereja, liga terbatas, organisasi hak-hak perempuan, atau asosiasi anti kanker, masing-masing mengakui anggotanya dengan cara personal. Namun jika sebuah kehidupan komunitas yang kuat seperti yang diramalkan Tocqueville, jaminan demokrasi yang terbaik sehingga para warga negaranya tidak berubah menjadi manusia-manusia terakhir, maka ia secara konstan terancam dalam masyarakat kontemporer. Dan yang mengancam kemungkinan komunitas yang bermakna bukanlah kekuatan eksternal dari komunitas itu, tetapi prinsip-prinsip kebebasan yang sebenarnya dan persamaan derajat yang menjadi dasar keberadaan mereka. Dan prinsip-prinsip itu kini menjadi demikian universal di seluruh dunia. Menurut versi teori liberal Anglo-Saxon yang menjadi dasar negara Amerika Serikat, manusia memiliki hak-hak yang sempurna tetapi tidak memiliki kewajiban yang sempurna terhadap komunitas mereka. Kewajiban mereka tidak sempurna karena kewajiban-kewajiban itu berasal dari hak-hak mereka. Sebuah komunitas ada hanya untuk melindungi hak-hak tersebut. Kewajiban moral sepenuhnya bersifat kontraktual. Ia tidak ditentukan oleh Tuhan atau
ketakutan akan kehidupan abadi seorang atau tatanan alami kosmos, tetapi lebih ditentukan oleh kepentingan pribadi pembuat kontrak dalam memenuhi kontrak dengan orang lain. Kemungkinan komunitas juga dilemahkan dalam jangka panjang oleh prinsip persamaan derajat dalam demokrasi. Jika komunitas yang paling kuat diikat bersama oleh hukum-hukum moral tertentu yang menentukan salah dan benar bagi anggotanya, maka hukum-hukum moral yang sama juga menentukan apa yang menjadi bagian dan bukan bagian dari komunitas itu. Dan jika hukum-hukum moral itu memiliki makna, maka hukum-hukum itu dibuang dari komunitas karena ketidakinginan mereka hukum-hukum yang memiliki status kebaikan atau moral yang berbeda dari para anggota komunitas. Namun masyarakat demokratis secara konstan cenderung bergerak dari toleransi yang sederhana dari seluruh jalan kehidupan alternatif menuju sebuah penegasan akan persamaan esensial mereka. Mereka menentang moralisme yang meyakini nilai atau validitas dari alternatif-alternatif tertentu, dan oleh karenanya menentang jenis eksklusivitas yang diciptakan oleh komunitas-komunitas yang kuat dan kohesif. Jelaslah bahwa komunitas-komunitas yang meyakini bersama hanya dicerahkan oleh kepentingan pribadi yang memiliki kelemahan tertentu berkenaan dengan apa yang diikat oleh kewajiban-kewajiban absolut. Keluarga merupakan tingkat yang paling mendasar dari kehidupan kelompok, tetapi dalam banyak hal yang penting. Tocqueville tidak menganggap keluarga sebagai hambatan bagi kecenderungan masyarakat demokratis menuju atomisasi sosial, mungkin karena dia menganggapnya sebagai perluasan dari diri dan bersifat alami bagi seluruh masyarakat. Namun bagi orang-orang Amerika, keluarga kini tidak lagi eksten tapi nuklear. Sebenarnya merupakan satu-satunya bentuk keluarga Amerika suburban pada tahun 1950-an yang dalam kenyataannya merupakan lokus dari kehidupan moral tertentu. Karena jika masyarakat Amerika tidak berjuang, berkorban dan menanggung kekerasan demi negara mereka atau sebab-sebab internasional yang besar, maka mereka seringkali melakukan hal ini demi anak-anak mereka. Namun keluarga sebenarnya tidak benar-benar berfungsi jika mereka didasarkan pada prinsip-prinsip liberal, yaitu jika anggota-anggotanya menganggap mereka seolah mereka akan menjadi joint stock company yang dibentuk demi penggunaan mereka ketimbang didasarkan pada ikatan atau kewajiban dan cinta kasih. Melahirkan anak-anak atau melakukan sebuah perkawinan berfungsi melalui seluruh kehidupan yang memerlukan pengorbanan-pengorbanan pribadi yang bersifat irasional. Jika dilihat dari kalkulus keuntungan biaya atau cost-benefit calculus, karena kemajuan-kemajuan dari kehidupan keluarga yang kuat seringkali tidak membangun mereka yang menanggung kewajiban-kewajiban terberat, tetapi ditransmisikan melampaui beberapa generasi. Banyak masalah dari keluarga Amerika kontemporer, tingkat perceraian tinggi, kurangnya otoritas orang tua, alienasi anak-anak, dan seterusnya, justru muncul dari kenyataan bahwa ia didekati oleh para anggotanya karena alasan yang sangat liberal, yaitu ketika kewajiban-kewajiban keluarga menjadi lebih dari sekedar apa yang ditawar oleh pembuat kontrak, dia justru berusaha membatalkan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kontrak. Pada tingkat asosiasi terbesar, yaitu negara itu sendiri, prinsip-prinsip liberal bisa menjadi penghancur bagi bentuk-bentuk patriotisme tertinggi yang penting bagi kelangsungan hidup suatu komunitas. Karena kegagalan teori liberal Anglo-Saxon yang sudah dikenal luas bahwa manusia tidak akan pernah mati demi sebuah negara yang didasarkan hanya pada prinsip pemeliharaan diri rasional. Argumen bahwa manusia akan mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi harta miliknya atau keluarganya pada akhirnya gagal. Karena harta benda ada menurut teori liberal hanya demi pemeliharaan diri dan bukan untuk tujuan-tujuan lain. Selalu saja mungkin bagi seseorang untuk meninggalkan negaranya bersama keluarga dan uangnya, atau untuk menghindari wajib militer. Kenyataan bahwa para warga negara dari negara-negara liberal tidak seluruhnya berusaha menghindari wajib militer mencerminkan fakta bahwa mereka dimotivasi oleh faktor-faktor seperti kebanggaan dan kehormatan. Dan seperti kita ketahui, kebanggaan justru merupakan karakteristik yang ditunjukkan oleh si kuat Leviathan yang dimunculkan oleh negara liberal. Kemungkinan dari kehidupan komunitas yang kuat juga diserang oleh tekanan-tekanan dari pelaku pasar kapitalis.
Prinsip-prinsip ekonomi liberal tidak memberi dukungan bagi komunitas-komunitas tradisional. Sebaliknya, prinsip-prinsip itu cenderung mengatomisasi dan memisahkan masyarakat. Berbagai tuntutan terhadap mobilitas pendidikan dan kerja berarti bahwa orang-orang dalam masyarakat modern hidup untuk menurunkan pengembangan dalam komunitas-komunitas di mana mereka tinggal atau di mana keluarga mereka hidup sebelum mereka. Kehidupan dan hubungan-hubungan sosial mereka lebih tidak stabil karena dinamisme masyarakat kapitalis berarti perubahan-perubahan konstan dalam persoalan lokasi dan sifat produksi serta kerja. Dalam kondisi seperti ini, menjadi lebih sulit bagi masyarakat untuk menancapkan akar-akar dalam komunitas atau untuk menetapkan ikatan yang permanen dan abadi bagi para pekerjanya atau tetangganya. Individu-individu harus secara konstan memperoleh alat-alat baru untuk karir-karir baru di kota-kota baru. Makna identitas diberikan oleh regionalisme dan lokalisme yang melemah dan masyarakat menemukan diri mereka bergerak mundur menuju dunia mikroskopik dari keluarga mereka yang mereka bawa serta dari satu tempat ke tempat yang lain seperti mebel rumah tangga. Berbeda dengan masyarakat liberal, komunitas-komunitas bersama-sama memiliki bahasa yang baik dan jahat. Lebih suka diikat bersama oleh sebuah ikatan yang lebih kuat ketimbang yang hanya didasarkan pada berbagai kepentingan pribadi. Kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas itulah yang sangat penting di negara-negara Asia karena pendisiplinan diri dan keberhasilan ekonomi mereka tidak didasarkan pada kontrak-kontrak antara berbagai kepentingan pribadi partai. Namun, pengorientasian komunitas atau community orientation dari budaya-budaya Asia berakar dalam agama atau dalam doktrin-doktrin seperti Konfusianisme yang memiliki status agama yang sudah diyakini dalam tradisi selama berabad-abad. Demikian halnya bentuk-bentuk kehidupan komunitas yang paling kuat di Amerika Serikat memiliki akar-akarnya dalam nilai-nilai religius yang dihayati bersama ketimbang dalam kepentingan pribadi yang bersifat rasional. Masyarakat Pilgrim dan komunitas-komunitas Puritan lainnya yang tinggal di Irlandia semuanya diikat bersama oleh kepentingan bersama yang tidak terletak dalam kesejahteraan material, tetapi dalam kemuliaan Tuhan. Orang-orang Amerika suka mengikuti jejak cinta mereka akan kebebasan pada sekte-sekte non-kompromis ini yang menghindari diskriminasi religius pada Eropa abad ke-17. Namun sementara komunitas-komunitas religius ini sangat bebas, mereka tidak seliberal generasi yang membuat revolusi memahami liberalisme. Mereka mencari kebebasan untuk mempraktikkan agama mereka, bukan kebebasan agama per se. Kita bisa dan seringkali menganggap mereka sekarang sebagai kelompok-kelompok yang tidak toleran dan kaum fanatik yang sangat tertutup. Di saat Tocqueville mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 1980-an, liberalisme Lockean menaklukkan kehidupan intelektual di negara itu. Tetapi mayoritas terbesar dari asosiasi masyarakat yang dia observasi tetap bersifat religius dalam hal asal-usulnya atau setidaknya memiliki tujuan-tujuan religius. Kaum liberal Lockean yang membuat revolusi Amerika seperti Jefferson atau Franklin, atau orang yang penuh semangat percaya pada kebebasan dan persamaan seperti Abraham Lincoln, tidak ragu-ragu untuk menegaskan bahwa kebebasan memerlukan kepercayaan kepada Tuhan. Kontrak sosial di antara individu-individu yang memiliki kepentingan pribadi bukanlah dengan kata lain pemeliharaan diri. Ia memerlukan kepercayaan suplementer pada pahala dan hukuman ilahi. Kini kita telah menapaki jalan kita menuju apa yang sebenarnya dianggap sebagai bentuk liberalisme yang paling murni. Pengadilan tinggi telah memutuskan bahwa bahkan dalam penegasan non-denominasional akan kepercayaan pada Tuhan mungkin menyakitkan perasaan kaum asketis dan oleh karenanya tidak diizinkan di sekolah-sekolah umum. Dalam kondisi di mana seluruh moralisme dan fanatisme religius ditentang demi kepentingan toleransi dalam iklim intelektual. Hal itu justru memperlemah kemungkinan munculnya kepercayaan pada doktrin apapun karena komitmen yang dominan menjadi terbuka untuk seluruh kepercayaan dan sistem-sistem nilai dunia. Sehingga seharusnya tidak mengejutkan bahwa kekuatan kehidupan komunitas di Amerika telah menurun. Penurunan ini terjadi bukan karena prinsip-prinsip liberal, tetapi karena kepercayaan-kepercayaan itu. Hal ini menyarankan bahwa tidak ada penguatan fundamental terhadap kehidupan komunitas yang mungkin terjadi kecuali individu-individu
mengembalikan hak-hak tertentu mereka pada komunitas, dan menerima kembali bentuk-bentuk intoleransi historis tertentu. Demokrasi liberal dengan kata lain tidaklah cukup pada dirinya sendiri. Kehidupan komunitas yang menjadi ketergantungan mereka pasti berasal dari satu sumber yang berbeda dari liberalisme itu sendiri. Laki-laki dan perempuan yang membangun masyarakat Amerika pada saat pendirian Amerika Serikat bukanlah individu-individu yang terisolasi dan rasional yang memperhitungkan kepentingan pribadi mereka. Namun mereka ada demi sebagian besar anggota komunitas-komunitas keagamaan yang diikat oleh sebuah aturan moral bersama dan kepercayaan pada Tuhan. Liberalisme rasional yang pada akhirnya mereka pegang teguh bukanlah proyeksi dari kebudayaan yang ada sebelumnya, tetapi sudah ada dalam ketegangan tertentu dengannya. Kepentingan diri yang benar-benar dipahami menjadi prinsip yang secara luas bisa dipahami yang meletakkan dasar yang rendah tetapi solid bagi kebaikan umum di Amerika Serikat. Dalam banyak hal, dasar yang lebih kuat adalah mungkin melalui aplikasi nilai-nilai religius atau nilai-nilai pramodern itu sendiri. Namun dalam jangka panjang, prinsip-prinsip liberal memiliki efek merusak terhadap nilai-nilai yang mendahului liberalisme. Yang penting yang menopang komunitas-komunitas yang kuat, dan oleh karenanya juga berefek merusak terhadap kemampuan masyarakat liberal untuk menopang dirinya. Perang besar dari semangat. Jatuhnya kehidupan komunitas menyarankan bahwa di masa depan kita beresiko menjadi manusia-manusia terakhir yang aman dan memahami diri, menjalani perjuangan timotik untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan mencari kenyamanan-kenyamanan pribadi kita. Namun bahaya yang menentangnya juga ada, yaitu bahwa kita akan kembali menjadi manusia pertama yang berkutat pada pertempuran berdarah demi gengsi dan tanpa tujuan, sekarang dengan senjata-senjata modern. Sesungguhnya dua persoalan tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena mangkirnya outlet yang reguler dan konstruktif bagi megalotimia mengarah pada kebangkitannya kemudian dalam bentuk ekstrim dan patologis. Cukup bisa dipahami bila banyak yang heran mengenai apakah seluruh masyarakat akan percaya bahwa berbagai jenis perjuangan dan pengorbanan yang mungkin dalam demokrasi liberal yang memuaskan diri dan kaya adalah mungkin untuk mewujudkan yang paling luhur dalam diri manusia. Oleh karena tidak ada wadah idealisme yang tidak bisa dihabiskan, bahkan yang belum pernah tersentuh, jika seseorang menjadi pengembang seperti Donald Trump atau pendaki gunung seperti Reinhold Messner atau politisi seperti George Bush, memang sulit dalam berbagai hal untuk menjalani individu-individu ini, dan seluruh pengakuan yang mereka terima, kehidupan mereka bukanlah yang tersulit, dan sebab-sebab mereka melayani bukanlah hal yang paling serius atau paling adil, dan selama mereka tidak melakukan horizon dari berbagai kemungkinan manusia yang mereka tentukan, tidak akan memuaskan sama sekali bagi sebagian besar sifat timotik. Yang penting kebajikan-kebajikan dan berbagai ambisi yang dikehendaki oleh perang jarang menemukan ekspresinya dalam demokrasi liberal. Akan selalu ada perang metaforik menggabungkan para pengacara yang memiliki spesialisasi dalam pengambilan yang antagonistik terhadap semua yang menganggap mereka sebagai para pengkhianat atau penembak, dan mengikat para pedagang yang membahayakan seperti dalam novel Tom Wolfe The Bonfire of the Vanities, bahwa mereka adalah para penguasa alam. Mereka hanya akan mempercayai hal ini di pasar-pasar sapi. Namun setelah mereka menyentuh kulit halus dari BMW yang mereka miliki, mereka akan mengetahui suatu tempat di belakang pikiran mereka bahwa ternyata banyak para pemikul senjata dan para tuan di dunia yang akan merasa tergoda untuk melakukan kebajikan-kebajikan kecil yang diperlukan untuk menjadi kaya dan terkenal di Amerika modern. Berapa lama megalotimia akan terpuaskan dengan perang-perang metaforik dan kemenangan-kemenangan simbolik adalah sebuah pertanyaan yang terbuka. Seseorang mungkin menduga bahwa ada sebagian orang yang tidak akan puas hingga mereka membuktikan diri mereka dengan tindakan yang mencerminkan kemanusiaan mereka pada permulaan sejarah. Mereka bersedia mempertaruhkan hidup mereka dalam perang yang keras, dan oleh karenanya membuktikan bahwa di balik setiap bayangan akan keraguan terhadap diri mereka sendiri, ada para pengikut mereka yang juga memiliki kebebasan. Mereka akan dengan sengaja mencari kesulitan dan pengorbanan, karena rasa sakit menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk membuktikan secara pasti bahwa mereka bisa berpikir dengan baik tentang diri mereka,
bahwa mereka tetap merupakan manusia. Hegel setelah ditentang oleh penafsirnya di sini, Kojif memahami bahwa kebutuhan akan rasa bangga dalam sifat kemanusiaan seseorang tidak harus dipuaskan oleh kedamaian dan kemakmuran di akhir sejarah. Manusia akan menghadapi bahaya penurunan derajat yang konstan dari warga negara menjadi semata-mata borjuis dan merasa tergoda dengan diri mereka sendiri dalam proses itu. Oleh karenanya, ujian terakhir dari kewarganegaraan adalah dan selalu saja merupakan hasrat untuk mati demi negara. Negara pasti memerlukan kekuatan militer dan terus mengobarkan perang. Aspek dari pemikiran Hegel ini mengarah pada suatu tanggapan bahwa dia adalah seorang militeris. Namun dia tidak pernah mengagungkan perang untuk perang itu sendiri atau melihatnya sebagai tujuan utama manusia. Perang memang penting karena pengaruh-pengaruh sekundernya pada karakter dan komunitas. Hegel percaya bahwa kemungkinan perang dan pengorbanan yang dikehendakinya manusia akan menjadi lembek dan menafikan diri masyarakat akan menurun menjadi kekacauan hedonisme egois dan komunitas pada akhirnya akan lenyap. Ketakutan terhadap tuan dan tuan kematian manusia adalah sebuah kekuatan khas yang mampu menarik manusia dari dirinya sendiri dan mengingatkan pada mereka bahwa mereka bukanlah atom-atom yang terisolasi, tetapi anggota-anggota komunitas yang dibangun berdasarkan ide-ide yang diyakini bersama. Demokrasi liberal yang akan mengorbankan perang singkat dan menentukan dengan setiap generasi atau mempertahankan kebebasan dan kemerdekaannya sendiri akan jauh lebih menyehatkan dan lebih memuaskan ketimbang seorang yang tidak mengalami apapun, kecuali kedamaian yang terus-menerus. Pandangan Hegel tentang perang mencerminkan sebuah pengalaman perang yang umum. Karena sementara manusia sangat menderita dan jarang merasa bingung dan putus asa. Pengalaman mereka, jika mereka bertahan hidup, justru memiliki kecenderungan meletakkan segala hal yang lain dalam sebuah perspektif tertentu. Apa yang biasanya disebut heroisme dan pengorbanan dalam kehidupan sipil tampaknya tidak penting. Persahabatan dan keberanian memiliki makna baru dan lebih cerah, dan oleh karenanya kehidupan mereka diubah oleh kenangan telah ikut serta dalam sesuatu yang lebih agung ketimbang diri mereka sendiri. Sebagaimana seorang penulis mencatat tentang akhir perang sipil Amerika tentunya merupakan salah satu dari konflik-konflik perang berdarah dan paling mengerikan di zaman kita. Salah satu veteran Sherman yang pulang dengan seluruh harapan untuk bisa beristirahat menemukan bahwa ketika para tentara itu tidak kembali ke tengah masyarakat, maka pengaturan menjadi sedikit sulit. Manusia pernah berada di mana saja dan pernah melihat segala hal. Pengalaman hidup terbesar telah berakhir dengan sebagian besar kehidupan yang masih harus dihidupi. Untuk menemukan tujuan bersama dalam hari-hari kedamaian yang bisu akan menjadi sangat sulit. Namun menyangka bahwa dunia telah dipenuhi dengan demokrasi liberal sehingga tidak ada tirani dan penindasan, maka apakah lagi yang bernilai untuk diperjuangkan? Pengalaman menyarankan bahwa jika manusia tidak bisa berjuang demi kepentingan keadilan, karena hanya keadilan itulah yang pernah menang dari generasi sebelumnya, kemudian mereka akan berjuang melawan keadilan itu. Mereka akan berjuang demi perjuangan itu sendiri. Mereka akan berjuang dengan kata lain di luar kebosanan karena mereka tidak bisa membayangkan hidup dalam sebuah dunia tanpa perjuangan. Dan jika sebagian besar dunia di mana mereka tinggal ditandai dengan perdamaian dan demokrasi liberal yang melimpah, maka mereka akan berjuang melawan kedamaian dan kelimpahan itu, juga melawan demokrasi. Psikologi ini bisa dilihat pada karya di balik kejadian-kejadian seperti Evenements Prancis tahun 1968. Para pelajar yang kadang-kadang mengambil alih Paris dan menunjukkan Jenderal de Gaulle tidak memiliki alasan rasional untuk memberontak karena mereka hadir di tengah masyarakat yang paling bebas dan paling makmur di muka bumi. Namun justru mangkirnya perjuangan dari pengorbanan dalam kehidupan kelas menengah mereka itulah yang mengarahkan mereka untuk turun ke jalan dan menentang polisi. Sementara banyak terobsesi berbagai ide Maoisme yang tak bisa dikerjakan. Mereka tidak memiliki visi yang koheren mengenai sebuah masyarakat yang lebih baik. Substansi dari proses mereka adalah masalah kurangnya kepedulian. Apa yang mereka tolak adalah kehidupan dalam sebuah masyarakat di mana cita-cita masyarakat justru dimustahilkan.
Kebosanan terhadap perdamaian dan kemakmuran memiliki akibat-akibat yang jauh lebih mengerikan di masa lalu. Perhatikanlah misalnya Perang Dunia Pertama. Asal-usul dari konflik ini masih tetap kompleks, banyak dipelajari dan kontroversial hingga hari ini. Berbagai interpretasi mengenai sebab-sebab perang termasuk militerisme dan nasionalisme Jerman, penghancuran balance of power Eropa yang progresif, meningkatnya rigiditas yang dari sistem aliansi, rangsangan-rangsangan yang diletakkan di depan dan sakit hati terhadap doktrin dan teknologi, serta kebodohan dan tidak bertanggung jawabnya para pemimpin individu, semuanya mengandung unsur kebenaran. Namun selain itu ada faktor yang walaupun tidak substansial tapi krusial dalam mengarahkan perang. Banyak publik Eropa yang menginginkan perang karena mereka dicekoki dengan kebodohan dan kurangnya komunitas dalam kehidupan sipil. Sebagian besar catatan mengenai keputusan yang mengarah pada perang terkonsentrasi pada perhitungan strategis yang rasional dan gagal untuk mempertimbangkan antusiasme populer yang luar biasa yang digunakan untuk mendorong mobilitas seluruh negara. Ultimatum Austro-Hungaria yang kejam terhadap Serbia menyusul pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo disambut dengan demonstrasi publik besar-besaran di Berlin yang memberi dukungan pada Austro-Hungaria, walaupun sebenarnya Jerman tidak memiliki kepentingan langsung dengan wilayah itu. Selama 7 hari yang kritis di akhir bulan Juli 1914 dan pada permulaan Agustus terjadi banyak demonstrasi nasionalistik besar-besaran di depan Foreign Berlin dan tempat kediaman Kaiser. Ketika yang kemudian menjadi kerumunan yang meneriakkan perang. Dalam kondisi seperti itulah keputusan-keputusan kritis yang mengarah ke perang diambil. Peristiwa itu terulang kembali pada pekan yang sama di Paris, Petrograd, London, dan Wina. Sebagian besar antusiasme dari kerumunan-kerumunan itu merefleksikan perasaan bahwa perang berarti kesatuan nasional dan kewarganegaraan yang abadi dan melampaui berbagai pembagian antara kaum kapitalis dan proletariat, Protestan dan Katolik, petani dan pekerja, merupakan karakteristik masyarakat sipil. Seperti perasaan yang digambarkan seorang saksi di antara kerumunan orang-orang di Berlin. Tidak ada seorang pun yang mengenal orang lain, namun semuanya ditangkap dengan emosi seseorang yang paling dalam, perang dan rasa kebersamaan. Pada tahun 1914, Eropa mengalami 100 tahun perdamaian semenjak konflik terbesar terakhir di seluruh benua telah dihentikan oleh Konferensi Wina. Abad itu menyaksikan perkembangan peradaban teknologi modern setelah Eropa melakukan industrialisasi yang mengakibatkan kelimpahan material luar biasa dan muncul masyarakat kelas menengah. Demonstrasi-demonstrasi pro-perang yang terjadi di berbagai ibu kota negara-negara Eropa pada bulan Agustus 1914 dalam kadar yang sama dapat dilihat sebagai pemberontakan melawan peradaban kelas menengah dengan keamanannya, kemakmurannya, dan kurangnya tantangan. Isotimia yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari tidak lagi mencukupi. Pada skala massa, megalotimia muncul kembali. Bukan lagi megalotimia dari para pangeran individual, tetapi megalotimia dari seluruh negara yang mencari pengakuan akan nilai dan derajat mereka. Di Jerman, perang dilihat oleh banyak orang sebagai pemberontakan melawan materialisme dari dunia komersial yang diciptakan oleh Prancis dan Inggris yang merupakan arketip dari masyarakat borjuis. Jerman tentunya memiliki banyak keluhan tertentu melawan tatanan Eropa yang ada, dari kebijakan kolonial dan pelayaran sampai ancaman ekspansi ekonomi Rusia. Namun, dalam membaca justifikasi Jerman terhadap perang, seseorang dihadapkan pada sebuah penekanan yang konsisten terhadap kebutuhan akan suatu jenis perjuangan tanpa tujuan. Sebuah perjuangan yang akan memurnikan efek-efek moral yang benar-benar bebas dari koloni-koloni yang diperoleh Jerman maupun penguasaan terhadap banyak lautan. Komentar dari seorang mahasiswa hukum Jerman mengenai jalannya menuju front pada bulan September 1914 adalah sangat tipikal, sementara mengumumkan perang sebagai mengerikan, tidak berguna bagi kehidupan manusia, bodoh, kuno, dan destruktif dalam arti apapun. Dia justru sampai pada kesimpulan Nietzschean bahwa masalah yang paling menentukan adalah kesiapan seseorang untuk berkorban dan bukan tujuan dari pengorbanan itu sendiri. Pflicht atau kewajiban
tidak dihadapi sebagai masalah kepentingan diri yang tercerahkan atau kewajiban kontraktual. Ia merupakan sebuah nilai moral absolut yang menunjukkan kekuatan dan superioritas batin seseorang dibanding materialisme dan determinisme natural. Ia adalah awal dari kebebasan dan kreativitas. Pemikiran modern tidak mengangkat batas-batas untuk sebuah perang nihilistik masa depan melawan demokrasi liberal untuk kepentingan mereka yang berada di pusatnya. Relativisme doktrin yang menyatakan bahwa seluruh nilai hanyalah relatif yang menyerang seluruh perspektif istimewa. Pada akhirnya harus berakhir dengan melemahkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Relativisme bukanlah senjata yang dapat diperoleh secara selektif pada musuh-musuh yang dipilih seseorang. Ia menembak tanpa diskriminasi, tidak hanya menembus kaki-kaki absolutisme, dogma, dan kepastian dari tradisi barat, tetapi juga penekanan tradisi pada toleransi, keragaman, dan kebebasan pemikiran. Jika tidak ada yang benar secara mutlak, jika seluruh nilai secara kultural ditentukan, maka prinsip-prinsip yang dihargai seperti persamaan manusia harus disingkirkan. Tidak ada contoh yang lebih baik mengenai hal ini ketimbang pemikiran Nietzsche. Nietzsche percaya bahwa kesadaran manusia bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar adalah sebuah ancaman sekaligus kesempatan. Ia merupakan ancaman karena sebagaimana dicatat sebelumnya, ia melemahkan kemungkinan kehidupan dalam sebuah cakrawala. Namun ia juga merupakan kesempatan karena ia memungkinkan kebebasan manusia secara total dari batasan-batasan moral sebelumnya. Bentuk akhir dari kreativitas manusia bagi Nietzsche bukanlah seni, tetapi penciptaan nilai-nilai tertinggi, nilai-nilai baru. Proyek Nietzsche setelah dia membebaskan dirinya dari batasan-batasan filsafat sebelumnya yang meyakini kemungkinan kebenaran absolut atau benar absolut adalah menilai kembali seluruh nilai dimulai dengan nilai-nilai agama Kristen. Dia dengan sengaja mencoba melemahkan kepercayaan pada persamaan manusia dengan menyatakan bahwa konsep persamaan hanyalah sebuah prasangka yang ditanamkan dalam diri kita oleh agama Kristen. Nietzsche berharap bahwa prinsip persamaan akan memberi jalan kepada seseorang menuju sebuah moralitas yang membenarkan dominasi terhadap yang lemah oleh yang kuat dan mengakhiri merayakan segala hal yang dipenuhi dengan doktrin kekejaman. Dia membenci masyarakat yang beragam dan toleran dan lebih menyukai masyarakat yang intoleran, instingtif, dan tanpa rasa malu. Kasta Khandala di India yang merupakan yang berusaha memelihara ras-ras manusia yang berbeda atau binatang pirang yang menjadi korban, yang tanpa henti-hentinya mencengkramkan cakar-cakar mereka yang tajam terhadap sebuah populasi. Hubungan Nietzsche dengan fasisme Jerman sudah lama diperdebatkan panjang lebar dan sementara dia bisa bergantung dari kesalahan kecil menjadi prefather doktrin-doktrin sosialisme nasional yang naif. Hubungan antara pemikirannya dengan Nazisme tidak bersifat aksidental. Seperti dalam kasus pengikutnya Martin Heidegger, relativisme Nietzsche menentang seluruh dukungan filosofis yang meyakini demokrasi liberal barat dan menggantikannya dengan sebuah doktrin dengan kekuatan dan dominasi. Nietzsche percaya bahwa era nihilisme Eropa yang lahir atas pertolongannya akan mengarah pada perang dahsyat spirit, perang-perang tanpa tujuan yang tujuannya hanyalah menegaskan perang itu sendiri. Proyek liberal modern berupaya mengubah basis masyarakat manusia dari timos menjadi landasan hasrat yang lebih aman. Demokrasi liberal telah memecahkan masalah megalotimia dengan membatasi dan menyublimasikannya melalui serangkaian susunan institusional yang kompleks. Prinsip kedaulatan populer, penetapan hak-hak, aturan hukum, pemisahan kekuasaan, dan semacamnya. Liberalisme juga memungkinkan munculnya dunia ekonomi modern dengan membebaskan hasrat dari seluruh pembatasan atas keserakahan dan menggabungkannya dengan akal dalam bentuk ilmu ala modern. Sebuah bidang usaha yang baru, dinamis, dan sangat kaya tiba-tiba terbuka bagi mereka. Menurut para teoritisi liberalisme Anglo-Saxon, para penguasa yang tidak aktif harus dibujuk untuk meletakkan keangkuhannya. Timos harus ditundukkan pada hasrat dan akal, yaitu hasrat yang dibimbing oleh akal. Hegel juga memahami bahwa transisi fundamental yang terjadi dalam kehidupan modern adalah domestikasi penguasa
dan metamorfosisnya menjadi manusia ekonomi atau economic man. Namun dia menyadari bahwa hal ini tidak berarti penghapusan timos selama perubahannya menjadi bentuk yang baru, dan dia percaya lebih tinggi. Megalotimia dari sedikit orang harus memberi jalan pada isotimia banyak orang. Manusia tidak akan berhenti untuk memiliki kepala, tetapi kepala mereka tidak akan lagi melambung dengan kebanggaan yang angkuh. Mereka yang tua, dunia pra-demokratis gagal memuaskan sebagian besar umat manusia. Mereka yang tetap tak terpuaskan, dunia modern akan pengakuan universal jauh lebih sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, demokrasi memiliki stabilitas dan kekuatan yang luar biasa di dunia kontemporer. Karya hidup Nietzsche bisa dilihat dalam arti tertentu sebagai sebuah upaya untuk mengubah keseimbangan yang berbalik secara radikal menurut arah megalotimia. Kemarahan para penjaga Plato tidak lagi harus dibatasi dengan segala konsep tentang kebaikan bersama atau common good. Tidak ada kebaikan bersama. Seluruh upaya untuk mendefinisikan kebaikan semacam ini hanya mencerminkan kekuatan dari mereka yang melakukan pendefinisian. Tentu saja kebaikan bersama yang melindungi pemuasan diri manusia terakhir sudah tak berdaya. Tidak ada lagi para penjaga yang terlatih dan tidak terlatih, yang ada hanyalah orang-orang yang tengah marah. Oleh karena itu, mereka harus dibebaskan satu sama lain, terutama oleh kekuatan kemarahan mereka, yaitu oleh kemampuan mereka untuk memaksakan nilai-nilai mereka atas yang lain. Bukannya menjadi satu dari tiga bagian, seperti dalam konsep Plato, timos justru menjadi seluruh manusia menurut Nietzsche. Setelah melihat ke belakang, kami yang hidup di zaman kemanusiaan lama akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan berikut. Tidak ada rezim, tidak ada sistem sosioekonomi yang mampu memuaskan seluruh manusia di semua tempat. Ini juga termasuk demokrasi liberal. Ini bukanlah masalah ketidaksempurnaan revolusi demokratis, tetapi karena karunia dari kebebasan dan persamaan telah diperluas kepada semua orang. Bahkan ketidakpuasan justru muncul di mana demokrasi telah memperoleh kemenangan yang paling sempurna. Ia adalah sebuah ketidakpuasan terhadap kebebasan dan persamaan. Oleh karenanya, mereka yang tetap tak terpuaskan akan selalu memiliki potensi untuk memulai kembali sejarah. Lebih-lebih ia muncul menjadi masalah bahwa pengakuan rasional bukanlah penopang diri, tetapi harus mengandalkan bentuk-bentuk pengakuan pramodern dan non-universal agar bisa berfungsi dengan tepat. Demokrasi yang stabil kadang-kadang memerlukan budaya demokratis yang irasional dan masyarakat sipil spontan yang menimbulkan berbagai tradisi praliberal. Kemakmuran kapitalis paling baik dipromosikan oleh etika yang kuat, yang pada gilirannya tergantung pada hantu-hantu dari kepercayaan religius yang telah mati. Jika bukan pada kepercayaan-kepercayaan itu sendiri atau komitmen irasional lainnya terhadap negara atau ras, kelompok ini bisa menjadi pendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan komunitas yang lebih baik ketimbang pengakuan universal, sekalipun ia sangat tidak rasional karena irasionalitas dapat memakan waktu yang sangat lama sebelum ia menentukan masyarakat yang mempraktikannya. Oleh karena itu, bukan hanya pengakuan universal yang tidak memuaskan secara universal, tetapi kemampuan masyarakat demokrasi liberal untuk menetapkan dan menopang diri mereka di atas pandangan rasional dalam jangka panjang sangat terbuka untuk diragukan. Aristoteles percaya bahwa irasionalitas akan menjadi siklus ketimbang sekuler karena tidak ada rezim yang sempurna, dan ketidaksempurnaan itu akan secara konstan mengarahkan masyarakat ke arah menginginkan perubahan rezim agar mereka bisa hidup dalam sesuatu yang berbeda. Terhadap seluruh alasan yang disebutkan di atas, tidak bisakah kita mengatakan hal yang sama untuk demokrasi modern? Dengan mengikuti Aristoteles, kita mungkin bisa mempostulatkan bahwa sebuah masyarakat manusia terakhir memaksa seluruh hasrat dan akal untuk memberikan jalan bagi seseorang dari manusia pertama yang kotor untuk mencari pengakuan sendiri, dan sebaliknya dalam sebuah ketidakpastian yang tanpa akhir. Namun demikian, kedua landasan dari kedua tersebut hampir tidak sama. Alternatif Nietzschean memaksa kita untuk memutuskan sepenuhnya hasrat untuk menjadi bagian dari jiwa.
Abad ini telah mengajarkan kepada kita berbagai akibat yang mengerikan dari upaya untuk membangkitkan megalotimia yang tidak terkontrol, karena di dalamnya kita mengalami dalam arti tertentu beberapa perang dahsyat yang sebelumnya diramalkan Nietzsche. Kerumunan-kerumunan pro-perang itu pada bulan Agustus 1914 melakukan pengorbanan dan menempuh bahaya yang mereka inginkan, dan banyak hal selain itu. Kejadian perang besar berikutnya menunjukkan bahwa apapun pengaruh sekunder yang menguntungkan dari perang menyangkut pembangunan karakter komunitas, tetapi pengaruh-pengaruh itu tetap dipenuhi dengan pengerusakan dari akibat-akibat utamanya. Pada abad ke-20, resiko kehidupan berada dalam perang berdarah yang telah sepenuhnya didemokratiskan. Bukannya menjadi tanda diri dari karakter eksepsional, ia malah menjadi sebuah pengalaman yang dipaksakan pada masa manusia dan akhirnya dipaksakan pada kaum perempuan dan anak-anak. Ia tidak mengarah pada pemuasan akan pengakuan, tetapi pada kematian yang anonim dan tanpa tujuan. Jauh dari menegakkan kebijakan dan kreativitas, perang kontemporer justru menentukan keyakinan populer menyangkut makna konsep-konsep seperti keberanian dan heroisme, dan memperbesar rasa alienasi dan anomi di antara mereka yang mengalaminya. Jika manusia masa depan bosan dengan perdamaian dan kemakmuran dan berupaya mencari perjuangan dan tantangan timotik baru, maka akibat yang akan mengancam jauh lebih mengerikan lagi. Karena kita sekarang memiliki nuklir dan senjata-senjata penghancur masa lainnya yang memungkinkan jutaan orang terbunuh secara cepat dan anonim. Yang bertindak sebagai benteng melawan kebangkitan sejarah dan kembalinya manusia pertama adalah memaksakan mekanisme sains ala modern yang telah kami uraikan dalam bagian 2 buku ini. Mekanisme yang dikendalikan oleh hasrat yang tak terbatas dan dibimbing oleh akal. Bangkitnya megalotimia di dunia modern akan berarti sebuah pemutusan hubungan dengan dunia ekonomi yang kuat dan dinamik, dan sebuah upaya untuk menghancurkan logika perkembangan teknologi. Penghancuran itu telah terbukti mungkin di tempat dan waktu tertentu, seperti ketika sebuah negara seperti Jerman atau Jepang mengorbankan dirinya demi pengakuan nasional, tetapi bisa diragukan apakah dunia secara keseluruhan dapat membuat penghancuran ini di seluruh tempat dan waktu. Jerman dan Jepang dikendalikan oleh hasrat mereka akan pengakuan terhadap superioritas mereka selama perang pada paruh pertama abad ke-20. Bahkan mereka juga percaya bahwa mereka menyelamatkan masa depan ekonomi mereka setelah menaklukkan Lebensraum merkantilis atau sebuah wilayah kemakmuran bersama. Pengalaman berikutnya menunjukkan kepada kedua negara bahwa keamanan ekonomi jauh lebih mudah dicapai melalui perdagangan bebas liberal ketimbang melalui perang, dan bahwa cara penaklukan militer sangat destruktif bagi nilai-nilai ekonomi. Dengan memperhatikan Amerika kontemporer, tidaklah mengejutkan saya bahwa kita menghadapi problem dari ekses megalotimia. Mereka yang paling serius dengan anak-anak muda yang beramai-ramai memasuki sekolah hukum dan bisnis yang secara bingung memenuhi tugas-tugas mereka dengan harapan bisa mempertahankan gaya hidup bebas yang selama ini mereka percayai. Tampaknya lebih banyak bahaya menjadi manusia terakhir ketimbang menghidupkan kembali berbagai nafsu manusia pertama. Bagi mereka, proyek liberal mengisi kehidupan seseorang dengan akuisisi dan keamanan material. Ambisi-ambisi yang diagungkan tampaknya harus dilakukan dengan baik. Adalah sulit untuk mendeteksi kerinduan terhadap nafsu-nafsu irasional yang sangat besar dan terpenuhi, yang tersembunyi di bawah permukaan asosiasi hukum pada tahun pertama. Hal yang sama adalah benar di bagian-bagian lain dari dunia pasca historis. Selama dasawarsa 1980-an, para pemimpin sebagian besar negara Eropa Barat tidak menunjukkan hasrat untuk perjuangan atau pengorbanan yang lebih besar ketika dikonfrontasikan dengan isu-isu seperti perang dingin, penghapusan kelaparan di dunia ketiga, atau aksi militer melawan terorisme. Ada banyak orang fanatik di kalangan anak muda yang bergabung dengan German Red Army Action atau Red Brigades di Italia. Bahkan mereka merepresentasikan sejumlah kecil kaum fanatik perbatasan yang tetap hidup dengan bantuan blok Soviet.
Setelah berbagai peristiwa besar kejatuhan pada 1989 di Eropa Timur, sejumlah orang penting Jerman meragukan tentang kebijakan penyatuan atau dua Jerman karena ia memerlukan biaya terlalu mahal. Berbagai masalah ini bukanlah sebuah segel dari sebuah peradaban yang terikat ketat seperti sebuah musim semi yang siap untuk mengorbankan dirinya ketika datangnya musim baru dan fanatisme yang tak bisa diramalkan, tetapi merupakan sesuatu yang cukup puas dengan keadaannya sekarang dan keadaannya di masa mendatang. Plato menyatakan bahwa sementara Timos merupakan basis dari berbagai kebajikan. Dalam dirinya sendiri ia tidaklah baik atau buruk, tetapi harus dilatih sedemikian rupa sehingga ia bisa melayani kebaikan bersama. Timos dengan kata lain harus dikendalikan oleh akal dan dijadikan sebagai sekutu hasrat. Dalam keadaan seperti itu, itulah tiga bagian jiwa memperoleh kepuasan dan dibawa menuju keseimbangan di bawah bimbingan akal. Rezim terbaik sangat sulit untuk menyadari karena ia harus memuaskan seluruh manusia secara simultan, akalnya, hasratnya, dan timosnya. Namun jika tidak mungkin bagi rezim-rezim aktual untuk sepenuhnya memuaskan manusia, maka rezim terbaik menyediakan standar yang bisa digunakan untuk mengukur rezim-rezim yang ada secara aktual. Rezim itu adalah yang terbaik, yang paling memuaskan seluruh bagian jiwa secara simultan. Dengan standar ini bisa dibandingkan dengan berbagai alternatif yang tersedia bagi kita. Tampaklah bahwa demokrasi liberal menyediakan lingkup yang paling lengkap dari ketiga bagian tersebut. Jika ia tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebagian besar rezim dalam pembicaraan, maka ia bisa dianggap sebagai sebagian besar rezim dalam realitas. Karena sebagaimana Hegel mengajarkan pada kita, liberalisme modern tidak didasarkan pada penghapusan hasrat akan pengakuan sebagaimana dalam transformasinya menuju bentuk yang lebih rasional. Jika Timos tidak seluruhnya dipelihara dalam berbagai manifestasi awalnya, maka ia secara keseluruhan tidak dinegasikan. Lebih-lebih tidak ada masyarakat liberal yang eksis secara eksklusif didasarkan pada isotimia. Semuanya harus memungkinkan tingkat keselamatan tertentu dan megalotimia yang didomestikasi, bahkan jika ia berjalan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus mereka percayai. Jika benar bahwa proses historis bersandar pada pilar kembar dari hasrat rasional dan pengakuan irasional, dan bahwa demokrasi liberal modern adalah sistem politik yang paling memuaskan keduanya dalam keseimbangan tertentu, maka akan tampak bahwa ancaman utama terhadap demokrasi adalah kebingungan kita mengenai apa yang harus dipertaruhkan. Karena sementara masyarakat modern telah berubah menjadi demokrasi, pemikiran modern telah sampai pada sebuah jalan buntu, tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai apa yang merupakan manusia dan derajat khususnya pada akhirnya tidak mampu mendefinisikan hak-hak asasi manusia. Hal ini membuka jalan bagi kehendak yang hyper-intensified untuk memperoleh pengakuan atas hak-hak yang sama di satu sisi dan untuk membebaskan kembali megalotimia di sisi lain. Kebingungan dalam pemikiran ini dapat terjadi meskipun kenyataannya saudara dikendalikan dalam arah yang koheren atas hasrat rasional dan pengakuan rasional, dan meskipun kenyataan bahwa demokrasi liberal dalam kenyataannya merupakan solusi yang mungkin terbalik bagi persoalan manusia. Mungkin berbagai peristiwa tetap menjelaskan bagaimana yang telah terjadi selama beberapa dasawarsa terakhir, bahwa gagasan tentang sebuah demokrasi dalam sebuah sejarah universal dan direksional yang mengarah pada demokrasi mungkin menjadi lebih bisa dipahami oleh masyarakat, dan bahwa kaum relativis yang menemukan jalan buntu dalam pemikiran modern akan berhasil memecahkannya dalam arti tertentu, yaitu relativisme kultural atau suatu penciptaan Eropa tampaknya sudah dimengerti di zaman kita, karena untuk pertama kalinya Eropa memperoleh dirinya dipaksa untuk berkonfrontasi dengan budaya-budaya non-Eropa dengan cara serius melalui pengalaman kolonialisme dan dekolonisasi. Banyak perkembangan di abad lalu, runtuhnya kepercayaan diri peradaban Eropa secara moral, bangkitnya dunia ketiga, dan munculnya ideologi baru cenderung memperkuat kepercayaan pada relativisme. Namun jika semakin banyak masyarakat dengan berbagai budaya dan sejarah yang beragam menunjukkan pola-pola perkembangan jangka panjang yang sejajar, jika ada sebuah konvergensi yang berlanjut dalam tipe-tipe
institusi yang mengatur masyarakat maju, dan jika homogenisasi umat manusia tetap sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, maka gagasan relativisme mungkin akan jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Karena berbagai perbedaan yang jelas di antara bahasa-bahasa tentang yang baik dan yang jahat dalam masyarakat akan muncul sebagai artefak dari tahap perkembangan historis mereka yang partikular. Umat manusia akan tampak seperti sebuah kereta dengan gerbong panjang dan harus menyusuri jalan panjang pula, bukannya menjadi ribuan biji yang tumbuh menjadi tanaman berbunga. Beberapa gerbong akan memasuki kota dengan mencolok dan segar, sementara yang lainnya akan ditinggal di sebuah padang, atau yang lainnya akan mogok di perjalanan terakhir melampaui gunung. Beberapa gerbong yang diserang oleh orang-orang India akan menjadi batu bara dan belenggu sepanjang jalan. Namun pasti akan beberapa penumpang gerbong yang setelah dikejutkan oleh perang akan kehilangan arah mereka dan kadang-kadang menuju arah yang salah. Sementara 1 atau 2 gerbong akan kelelahan berjalan dan memutuskan untuk membangun kem-kem permanen di titik-titik partikular jauh di belakang jalan. Yang lainnya mungkin telah menemukan rute-rute alternatif menuju jalan utama. Walaupun mereka akan memperoleh bahwa untuk mencapai gunung terakhir mereka harus menggunakan jalan yang sama. Namun sebagian besar gerbong akan melakukan perjalanan pelan menuju kota dan sebagian besar pada akhirnya akan sampai di sana. Gerbong-gerbong itu adalah sama satu dengan yang lainnya. Sementara gerbong-gerbong itu dicat dengan warna yang berbeda dan dikonstruksi dari berbagai bahan material, masing-masing memiliki 4 roda dan ditarik oleh beberapa ekor kuda. Sementara di dalamnya duduk sebuah keluarga yang berharap dan berdoa agar perjalanan mereka selamat sampai tujuan. Berbagai perbedaan yang muncul dalam berbagai kondisi gerbong tidak tampak mencerminkan perbedaan yang permanen dan sering di antara orang-orang yang mengendarai gerbong-gerbong itu, tetapi telah tampak sebagai akibat dari perbedaan posisi mereka di sepanjang perjalanan. Alexander Kojev percaya bahwa sejarah sendiri pada akhirnya akan membenarkan rasionalitasnya sendiri, yaitu gerbong-gerbong yang cukup akan menuju kota, sehingga orang-orang rasional yang melihat situasi itu terpaksa menyetujui bahwa hanya ada sebuah perjalanan dan sebuah penentuan takdir. Adalah sangat meragukan jika kita yang berada di titik itu sekarang, karena revolusi liberal di seluruh dunia yang terjadi sekarang, bukti yang bisa kita dapatkan kini berkaitan dengan arah perjalanan gerbong-gerbong itu tetap tidak konklusif secara kondisional. Kita tidak bisa mengetahui pada analisis terakhir yang membuktikan bahwa sebagian besar gerbong pada akhirnya mencapai kota yang sama. Para penumpangnya pun yang telah melihat segala hal baru yang ada di sekeliling mereka tidak akan menyadari bahwa diri mereka tidak memadai dan mengarahkan pandangan mereka pada perjalanan yang baru dan lebih jauh. Selesai pembacaan buku The End of History and the Last Man. Sampai jumpa di pembacaan buku selanjutnya. Terima kasih.